بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. نحمد الله عز وجل ونشكره. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Masih diberikan kesempatan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Bulughul Maram, masih dalam pembahasan Kitabut Taharah tentang bersuci. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang adab di dalam menyelesaikan hajat, yaitu adab di dalam buang air kecil dan juga adab dalam buang air besar. Yang dimana adab ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun dari sesuatu urusan yang berkaitan tentang agama, muamalah, perdagangan, nikah dan sebagainya,
Itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam masail ini akan disebutkan tentang adab-adab menyelesaikan hajat. Terakhir yang kita bahas yaitu tidak memasukkan dari sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala ke dalam WC. Karena WC, toilet adalah merupakan tempatnya syaitan, tempatnya seseorang membersihkan najis, mengeluarkan najis, sehingga jangan sampai masuk dari sesuatu yang terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk dari ketakwaan hati. Kemudian pembahasan yang kita telah bahas dari kitab At-Taharah yaitu membaca doa sebelum masuk ke toilet. Mendahulukan kaki yang kiri. Berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar seseorang dijauhkan dari gangguan syaitan. Nabi SAW dalam hadis yang pernah kita sebutkan, hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala. Rasulullah SAW apabila akan memasuki ke toilet, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Nah, baik. Dan hal ini dibaca di sebelum, bukan ketika masuk di dalam WC baca doa. Hadza ma yajuz. Dan Rasulullah SAW melakukan hal ini secara terus-menerus. Karena dalam hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, bahwa Nabi SAW apabila akan memasuki ke toilet. Para ulama menyebutkan bahwa kana yakunu di sini yufidu istimrar. Hal ini sering dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi setiap akan memasuki ke toilet, Nabi berdoa. Nah, karena Nabi melakukan hal seperti ini istimrar. Dan ini adalah merupakan suatu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mal, amalan-amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha. Apa itu adwamuha? Adwamuha yaitu dia sering melakukannya. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Dia lakukan sedikit tapi sering, terus menerus. Tiap hari dia lakukan. Walaupun hal itu sedikit, itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mudawamah, sering melakukannya. Berbeda dengan seseorang yang kadang dia melakukannya sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali, 5 bulan sekali dia lakukan. Walaupun dia lakukan hal itu banyak, tapi liburnya lama sekali. Nah, akan tetapi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berdoa. Karena dalam ayat disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, walaupun sedikit,
Walaupun itu pendek, tapi dia lakukan dengan cara terus-menerus, itu amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga biasakanlah sedini mungkin kepada kita sendiri, dan juga ajarkanlah kepada anak-anak kita untuk membiasakan dalam melakukan hal-hal kebaikan. Kenapa? Karena apabila dia akan terbiasa, akan otomatis ketika akan masuk ke toilet berdoa, ketika keluar berdoa, ketika dia berwudu, selesai berwudu berdoa. Kenapa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Taib qala rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis yang berikutnya, hadis yang berkaitan tentang adab-adab di dalam menunaikan hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Qala rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqu la'inain. Sudah belum ini? Ittaqu la'inain sudah dibaca belum? Belum. Baik. Ittaqu la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Hadis riwayat Muslim. Zada Abu Dawud an Mu'ad wal mawarid. Wa li Ahmad an Ibn Abbas aw naqima'in wa fihi ma dha'fun. Wa akhraja Tabrani an-nahy an tahta al-ashjar al-muthmira wa daffati nahr al-jari min hadis Ibn Umar bi sanadin dhaif. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqu la'inain, jauhilah oleh kalian dua penyebab seseorang terlaknat. Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yang dimana seseorang menyelesaikan hajatnya, buang air kecil ataupun buang air besar di jalan umum. Yang kedua, au fi dhillihim, di tempat orang berteduh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Abu Daud menambahkan dari hadis Mu'ad, wal mawarid, dan juga tempat sumber air. Kemudian yang berikutnya dari riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibn Abbas, au naqima'in, tempat air tergenang. Wa fihi ma dha'fun, dua hadis tadi terdapat kelemahan. Dan dikeluarkan oleh Tabrani larangan seseorang menyelesaikan hajatnya di bawah pohon yang berbuah. Wa dhaffatin nahr al-jari, di pinggir sungai yang jalan, min hadis Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Nah, baik. Di dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan yaitu tempat-tempat yang dilarang seseorang menyelesaikan hajatnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ittaqu la'inain, jauhilah oleh kalian dua penyebab seseorang dilaknat. Apa itu laknat? Laknat yaitu jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, ittaqul la'inain, jauhilah oleh kalian penyebab seseorang dilaknat. Yang pertama, buang air kecil atau buang air besar di jalan manusia. Yang kedua, fidillihim, di tempat mereka berteduh. Kemudian dalam hadis-hadis yang berikutnya, di sumber air, di bawah pohon yang berbuah. Hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab larangan ini? Sebab larangan ini yaitu karena tempat seseorang yang lalu lalang, yaitu adalah merupakan tempat
yang dimana banyak orang yang berjalan ke sana kemari. Kotoran manusia najis, air kencingnya najis, bahkan baunya pun bau yang sangat menyengat, baik buang air kecilnya ataupun buang air besarnya, sehingga hal ini bisa menyakiti mereka. Terlebih-lebih apabila mereka menginjak kotoran. Masih mending menginjak kotoran kambing atau kotoran sapi. Kenapa? Karena baunya tidak menyengat dan juga tidak najis. Berbeda seseorang apabila menginjak kotoran manusia. Yang pertama najis, yang kedua bau yang menyengat. Sehingga hal ini yang pertama dia bisa menyebabkan dia terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyakiti orang yang lewat. Dalam hadis disebutkan wa fi dhillihim, di tempat orang berteduh, di halte, di taman, lain sebagainya, tempat-tempat orang banyak berkumpul, berteduh, itu akan menyakiti mereka. Bahkan orang yang lewat misalkan bau pesing atau ketika menginjak kotoran keluar kata-kata yang kasar. Kenapa? Karena merasa tersakiti menginjak kotoran manusia. Kalau binatang masih mending, ini manusia yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam, sehingga Bani Adam yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan akal kepada mereka, dan juga mereka untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, adab-adab di dalam buang air kecil, buang air besar, jangan sampai menyakiti atau menyebabkan seseorang terlaknat. Kadang kita menemukan orang-orang yang berhenti seenaknya, buang air kecil di situ, jalan lagi, tidak peduli orang yang lewat. Mau orang lewat itu akan tersakiti atau mendapatkan bau yang menyengat, bau pesing dan sebagainya, tidak peduli. Dia hanya memperdulikan diri dia sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Padahal dosanya berlipat-lipat. Yang pertama mendapatkan laknat, yang kedua dia menyakiti orang yang lewat. Kemudian yang ketiga, yang dimana dia akan terkena pakaiannya, yang dimana hal itu akan menjadikan najis mengenai pakaiannya, kemudian dia jadikan sholat. Nah, yang itu merupakan sebab-sebab seseorang disiksa di alam kuburnya. Sehingga hal ini jangan disepelekan. Hal ini jangan disepelekan. Kalau kita melihat orang-orang yang kencing sembarangan, kita nasihati, tidak boleh kencing sembarangan di tempat orang lewat. Kenapa? Kasihan orang yang lewat akan tersakiti. Nasihati. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, amruhu ilallah. Yang jelas kita sudah amar ma'ruf nahi munkar. Nasihati orang yang tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia belum mempelajarinya. Kita nasihati dengan akhlak yang mulia. Jangan lempar dari jauh dengan batu, misalkan kena kepalanya berdarah, akhirnya berantem. Ajarilah kepada orang-orang yang mungkin dia tidak tahu hukumnya dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW ketika datang Arabi, orang Arab dari pedalaman, datang ke masjid bukan sholat tapi kencing. Fabala fi ta'ifatil masjid, kencing. Orang-orang ingin mengejar Nabi, biarkan dia selesaikan kencingnya. Ketika sudah selesai, Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengambil seember air, kemudian dituangkan air tadi di tempat najis tadi. Kemudian Rasulullah memanggil orang yang kencing tadi. Ini masjid, rumah Allah, tidak boleh ada sesuatu yang najis.
dinasehati oleh Nabi SAW dengan lemah lembut. Dan ini adalah merupakan hikmah dan dakwah Nabi SAW mengajari kepada orang-orang yang belum paham. Orang tukang beca kencing sembarangan misalkan, mungkin dia belum belajar, nggak paham ini hukumnya haram dan sebagainya. Ajari dengan pelan-pelan. Nabi SAW tidak mengejar orang yang kencing di masjid, melempar. Kenapa? Karena akan ada madarat yang lebih besar. Apa itu madaratnya? Yang pertama, air kencingnya akan bertumpah kemana-mana. Berbeda apabila dibiarkan. Bukan dibiarkan kemungkaran, enggak, biarkan agar air kencing tadi dia di satu tempat. Kalau misalkan dikejar, air kencingnya ke sana kemari, sehingga repot untuk membersihkannya. Kemudian yang kedua, ketika akan dikejar, orang tadi akan buru-buru, kemudian air kencingnya akan mengenai pakaiannya, akan mengenai tubuhnya, dan itu akan menjadikan penyakit. Itu akan menjadikan penyakit. Sehingga ini adalah merupakan dakwahnya Nabi SAW kepada orang yang belum paham tentang agama. Nah, dan juga Nabi SAW ketika ada seseorang sahabat datang kepada Nabi, dia belum paham hukum zina, datang minta izin, ya Rasulullah, saya izin mau zina. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi tidak membetaknya, tidak menamparnya lain sebagainya, tapi didakwahi dengan lemah lembut, dengan mengatakan, apakah engkau ridha apabila ibumu dizinai oleh orang lain? Orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Apakah engkau ridha apabila saudarimu, istrimu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga mereka tidak ridha istri-istri mereka, ibu-ibu mereka, atau saudari-saudari mereka engkau zinahi. Didakwahi oleh Nabi SAW dengan dakwah yang lemah lembut. Nah, kemudian larangan seseorang yang buang air kecil, buang air besar juga di bawah pohon yang berbuah. Kalau misalkan tidak berbuah, maka tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah kencing di bawah pohon yang tidak berbuah. Sedangkan apabila pohonnya berbuah, hal ini dilarang. Kenapa? Karena apabila buah tadi jatuh, akan mengenai najis tadi, akan mengenai kotoran tadi. Sehingga ini juga merupakan adab di dalam buang air kecil atau buang air besar, jangan di bawah pohon yang berbuah ataupun di sumber air yang dimana dipakai oleh orang-orang untuk masak, untuk minum. Engkau datang malah buang air besar di situ. Nah, kotorannya kemana-mana. Nah, sehingga jangan sampai menyakiti mereka, karena ini merupakan fasilitas umum yang dimana jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang memakainya. Qala rahimahullahu ta'ala, kita baca hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza taghawwata rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allaha yamkutu ala dhalik. Rawahu wa sahih Ibn Sakan wa Ibn Qattan wa huwa ma'lul. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza taghawwata rajulani, apabila dua orang dia buang air besar, falyatawara kullu wahidin minhuma, maka masing-masing saling sembunyi. Si A, si B sembunyi.
kullu wahidin minhuma an sahibihi, satu dengan yang lain dari sahabatnya. Wala yatahaddatsa, dan jangan ngobrol. Fa inna Allah yamkutu ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala yamkutu, murka terhadap perbuatan tadi. Nah, dalam hadis ini, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ini merupakan adab dalam buang air kecil, buang air besar, yang diantaranya ketika seseorang baik di luar jauh ataupun di kamar mandi yang satu dengan yang lain berdekatan, hanya tertutupi dengan tembok. Nah, Nabi mengatakan satu dengan yang lain bersembunyi. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang melihat aurat orang lain. Wala yatahaddatsa, dan jangan ngobrol. Ngobrol ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan tadi. Ini merupakan adab yang dimana seseorang ketika menyelesaikan hajatnya, selesaikan hajatnya, setelah itu keluar. Jangan berlama-lama. Kenapa? Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, bahwa WC adalah tempat syaitan. Sebagus apapun toilet, dari marmer, bersih dan sebagainya, itu tempat syaitan, tempat buang kotoran. Nabi mengatakan wala yatahaddatsa, satu dengan yang lain jangan ngobrol. Baik ini di WC sebelah, si B WC sebelahnya lagi, atau si A di dalam WC, si B nunggu di luar. Sambil nunggu ngobrol, dia buang air besar, ngobrol, atau berbicara lewat handphone. Nah, itu termasuk ngobrol. Nah, kenapa? Allah Subhanahu wa taala murka karena WC adalah merupakan tempatnya syaitan, yang dimana seharusnya seseorang cepat selesaikan hajatnya, setelah itu keluar. Ini malah berlama-lama dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ngobrol bahkan sampai setengah jam, tidak terasa, atau bahkan sampai 1 jam ngobrol terus di kamar mandi. Pertama, tempat syaitan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala murka apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, keadaan dia sedang buang air besar, yang dimana ada suara-suara atau suara yang tidak enak didengar ketika buang air besar. Nah, yang hal ini jangan sampai orang lain tahu. Kenapa? Sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Nah, apalagi seseorang ngobrol antara satu dengan yang lain di dalam WC. Maka hal ini sepatutnya bagi kita semuanya untuk menghindarinya. Dan ini bukan termasuk dari adab, bukan termasuk dari adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesaikan hajatnya, setelah itu keluar. Nah, jangan berlama-lama di dalam WC. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala apabila dia yatahaddatsa, ngobrol satu dengan yang lain dalam WC, Allah murka. Allah murka. Terkecuali seseorang yang dimana dia membutuhkan, perlu. Contoh, dia buang air besar, ketika sudah selesai buka keran, mati airnya, di ember habis airnya. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh meminta bantuan kepada orang lain dengan mengeraskan suara agar ada orang yang tolong untuk menyalakan sanyonya, tolong ambilkan gayung, tolong isikan air karena airnya kosong. Fahada jais, maka hal ini diperbolehkan. Sedangkan ngobrol panjang lebar dan sebagainya, fahada dilarang. Sepatutnya seseorang untuk menjauhinya. Nah, qala rahimahullahu taala an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassa min al-khala bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih wa lafdhul Muslim. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadakum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah kalian sekali-kali memegang kemaluan kalian dengan tangan kalian sedangkan kalian sedang dalam keadaan kencing. Wala yatamassah minal khala bi yaminihi, dan jangan membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis muttafaqun alaih, ini adalah merupakan lafaz Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan beberapa adab di dalam menyelesaikan hajatnya, yang diantaranya yaitu seseorang, Nabi mengatakan la, jangan. Yumsikanna disertai dengan nun taukid, ini menunjukkan larangan keras. Janganlah sekali-kali kalian ketika kalian kencing, kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan. Ini larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yatamassah minal khala bi yamini, dan jangan ketika sudah selesai buang air kecil, buang air besar, membersihkan dengan tangan kanannya. Kemudian yang ketiga, wala yatanaffas fil ina, jangan nafas di gelas. Yang pertama yaitu jangan seseorang dia kencing kemudian memegang kemaluannya dengan tangan yang kanan. Kenapa? Karena tangan kanan adalah merupakan tangan yang mulia. Melakukan sesuatu yang baik dengan tangan kanan. Mengambil, memberi, makan, minum, kemudian masuk ke masjid dengan kaki yang kanan. Itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang kotor dengan tangan yang kiri. Buang air kecil, ketika buang air kecil, pegang kemaluannya dengan tangan kiri. Masuk ke dalam WC dengan kaki yang kiri. Kenapa? Tempat yang kotor. Sehingga jangan, Nabi mengatakan jangan sekali-kali. Kenapa? Karena tangan kanan adalah tangan yang mulia, tangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita kebiasaan ketika kita buang air besar, buang air kecil, membersihkan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena itu membersihkan kotoran, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wala yatanaffas fil ina, janganlah kalian bernafas di dalam gelas. Ini merupakan adab di dalam minum. Nabi mengajarkan dalam minum pun ada aturannya. La yatanaffas, jangan bernafas. Kenapa? Karena seseorang ketika dia minum kemudian dia bernafas di dalam gelas tadi, ada beberapa mudarat. Mudarat yang pertama yaitu akan mengotori orang yang akan memakai gelas tadi. Engkau pakai, kemudian orang setelah engkau akan memakai akan dikotori oleh tadi, karena engkau bernafas dalam gelas tadi. Kemudian yang kedua, kemungkinan seseorang dia mempunyai penyakit bronkitis atau lain sebagainya, sehingga bisa saja ketika dia bernafas atau batuk dalam bejana tadi akan mengotori dari si gelas tadi. Dan juga akan orang yang setelahnya akan minum akan mengotori. Seseorang boleh meminum air gelasnya satu orang, kemudian dipakai oleh banyak orang. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Abu Hurairah ketika ada yang memberi susu, dan susu ini
diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah pingin. Kemudian Nabi SAW mulai meminumnya. Diberikan ke yang kanan, terus yang kanan, yang kanan. Abu Hurairah dia berharap ingin mendapatkan susu tadi. Puternya dari kanan dulu, karena itu yang sunnah. Kemudian ketika giliran Abu Hurairah masih tersisa susu tadi, Abu Hurairah minum. Kemudian masih tersisa, Rasulullah mengatakan, minum ya Abu Hurairah, minum. Sampai kenyang sekali Abu Hurairah. Keberkahan dari Nabi SAW yang dimana air susu tadi bisa diminum secara beramai-ramai dan masih tersisa di akhir Abu Hurairah masih meminumnya. Sehingga boleh saja seseorang yakni meminum sesuatu yang dimana banyak orang yang memakainya. Ada jalis. Kemudian madarat yang ketiga disebutkan bahwa ditakutkan seseorang ketika dia bernafas di gelas akan tersedak. Kenapa? Karena air itu turun, nafas naik, sehingga apabila berlawanan antara turun dengan naik, ketika air itu turun akan tersedak dia. Ketika dia minum, nafas tersedak dia, yang akhirnya batuk, tersedak, dan hal itu akan mengakibatkan madarat. Dengan ini telah diajarkan bahwa Nabi SAW apabila beliau minum yatanafas salatan, beliau bernafas 3 kali. Ini adab. Bahkan Nabi mengatakan ketika Nabi minum kemudian nafas di luar sama 3 kali, Nabi mengatakan fa innahu arwa wa abra wa amra, lebih mengalir, lebih menghilangkan dahaga, dan lebih akhaf, memberingan ke lambung. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga ketika minum jangan nafas di dalam gelas, bernafas di luar gelas, atau nafas 3 kali. Boleh seseorang meminum langsung menghabiskan, boleh, tapi afdalnya bernafas 3 kali sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Minum, setelah itu nafas di luar. Minum lagi, kemudian nafas di luar. Minum lagi, kemudian nafas di luar. Kenapa? Lebih nikmat. Dikatakan oleh Nabi SAW lebih arwa, lebih mengalir, lebih menghilangkan dahaga, dan juga lebih ringan di lambung. Bahkan di sana terdapat hadis, akan tapi hadis sanadnya lemah. Nabi mengatakan, la tashrabu kasyurbil ba'ir. Janganlah kalian minum seperti minumnya unta. Ambil 1 botol, lok sampai habis, tidak tersisa, langsung dengan 1 kali nafas. Nah, hal itu bisa mengakibatkan madarat. Nah, kenapa? Karena kita juga butuh bernafas. Nah, apabila kita bernafas di dalam bejana tadi dilarang oleh Nabi karena bisa mengakibatkan madarat di gelas tadi sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, baik. Bahkan di dalam hadis sebutkan Nabi SAW melarang seseorang bernafas di dalam bejana wa yunfakhu fi, yunfakh ditiup. Hal itu dilarang oleh Nabi SAW. Baik, azan dulu. Bismillah, kita teruskan kembali pembahasan kita. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW di akhir hadis menyebutkan wala yatanaffas fil ina, jangan bernafas di dalam wadah. Bahkan tadi kita sebutkan bahwa Nabi pun melarang seseorang yunfakh fihi, meniup di dalam wadah. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi SAW melarang seseorang bernafas di dalam wadah, tempat minum atau piring, wa yunfakhu fi, atau meniup. Nah,
Baik meniup di sini meniup minuman atau meniup makanan, sama dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang seseorang ketika ada minuman yang panas, nah, dia bahkan sengaja ditiup di dalam sini sambil ambil ditiup. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia meniup di tempat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal ini baik pada makanan ataupun minuman. Kalau misalkan panas, ya biarkan dulu dalam waktu yang sebentar, nanti dia akan dingin, akan hangat. Begitu juga makanan. Bahkan Nabi SAW disebutkan bahwa makruh seseorang memakan makanan yang masih panas. Beda antara panas dengan hangat, baik makanan ataupun minuman. Yang pertama, hal itu akan menyakiti dari lidahnya. Beda antara panas dengan hangat. Kadang kita kalau makan makanan yang sudah dingin, kadang tidak mau, masihnya yang masih hangat lah. Kalau panas yang masih ada asap-asapnya, hal ini makruh. Dilarang oleh Nabi SAW memakan yang masih ada uapnya tadi. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hilang keberkahan. Kalau seseorang memakan makanan atau meminum minuman yang panas sekali, hilang keberkahan dari makanan dan minuman tadi. Nah, kenapa? Dia tidak akan bisa menikmati. Pertama, dia akan tersakiti dengan panasnya yang luar biasa. Yang kedua, hilang keberkahan dari makanan tadi. Sehingga apabila ada sop marawi yang panas sekali, biarkan dulu, biarkan sampai dia hangat. Nah, kenapa? Karena apabila kita memakannya dalam keadaan masih ada uapnya, itu makruh dan bisa menghilangkan keberkahan ketika kita memakan makanan. Dan hal ini juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam adab makan dan minum. Qala rahimahullahu taala, hadis yang berikutnya, An Salman radhiyallahu taala anhu qala, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi ghaitin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw ayastanjiya bi aqal min thalathati ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw admin. Rawahul Muslim. Dari Salman radhiyallahu taala anhu, laqad nahana, sungguh Rasulullah telah melarang kepada kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang air kecil dan juga buang air besar. Wa annastanjiya bil yamin, dan seseorang membersihkan ketika sudah selesai buang air kecil, buang air besar dengan tangan kanannya, atau seseorang membersihkan kemaluannya ketika sudah selesai buang air kecil, buang air besar kurang dari 3 batu. Au nastanjia, atau seseorang yang beristinja membersihkan kotorannya dengan raji'. Raji' itu kotoran binatang, au admin, atau tulang. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini terdapat beberapa masail, yang diantaranya yaitu larangan seseorang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Kiblat adalah merupakan tempat di mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, yang di mana salat adalah merupakan rukun Islam, tiang agama, yang merupakan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seseorang yaitu salatnya. Ketika seseorang bersalat menghadap ke arah kiblat, yang di mana kiblat tempat yang mulia, sehingga ketika buang air kecil ataupun buang air besar jangan sampai kita menghadap
atau membelakangi kiblat. Nah, sehingga ketika seseorang membangun rumah, perhatikan mana arah kiblat. Jangan sampai kita posisi klosetnya itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi ke arah kiblat. Karena kita buang air kecil, buang air besar tiap hari, sehingga kita melakukan larangan itu tiap hari. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, lihat tempat WC-nya itu membelakangi atau menghadap kiblat, mereka merubahnya langsung dan mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, apakah larangan di sini haram atau makruh? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika ke rumah Hafsah, beliau melihat Nabi menyelesaikan hajatnya menghadap ke Syam, membelakangi kiblat. Ini dalil menunjukkan bahwa membelakangi kiblat ataupun menghadap ke arah kiblat hukumnya makruh. Karena Nabi melarang, kemudian Nabi melakukannya. Sebagaimana Ibnu Umar melihat di rumah ketika ke rumah Hafsah, Rasulullah menyelesaikan hajatnya menghadap ke Syam, membelakangi kiblat, sehingga hukumnya makruh. Baik yang ada bangunannya ataupun yang tidak ada bangunannya. Nah, yang ada bangunannya karena itu permanen harus diperbaiki, lebih baik kita perbaiki. Nah, ketika kita mungkin tidak tahu hukumnya, setelah kita tahu hukumnya, rubah. Mungkin dicabut, manggil tukang dan sebagainya, habis sedikit. Nah, daripada kita tiap hari buang air kecil, buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat, perbaiki. Jangan sampai membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Nah, karena ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai yang dimana kiblat seseorang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buang air kecil, buang air besar pun menghadap ke arah kiblat, dan di sini hukumnya makruh. Awaanastanjiya bil yamin, atau seseorang menyelesaikan hajatnya membersihkan dengan tangan kanan. Hal ini juga telah kita bahas pada pembahasan hadis yang sebelumnya. Atau anastanjiya bi aqal min thalathati ahjar. Nah, orang-orang Arab itu ketika mereka berada di gurun, sedang dalam keadaan safar, nah, air sedikit, nah, cukup buat minum. Ketika mereka menyelesaikan hajatnya, mereka memakai batu. Boleh tidak? Boleh. Akan tetapi batu itu harus 3. Nabi melarang apabila kurang dari 3. Ambil batu, ya batu yang nggak begitu besar lah, lumayan lah. Ambil, bersihkan, 1, 2, 3. Apabila ada yang tersisa ketika buang air besar, itu maafu, dimaafkan. Kenapa? Karena membersihkan dengan batu tentunya berbeda dengan membersihkan dengan air. Kalau air, najisnya akan bersih, akan hilang, baunya bahkan akan hilang. Kalau dengan batu, mungkin ketika dibersihkan hilang najisnya, tapi masih ada tersisa. Baik itu baunya pun masih ada atau masih ada tersisa najis di situ, itu maafu, dimaafkan. Nah, masuk ke dalam di sini sama seperti seseorang yang ketika dia membersihkan memakai tisu. Boleh tidak? Boleh. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Karena mungkin dan di beberapa tempat mungkin hal ini tidak terbiasa, ya sudah pakai air. Di beberapa tempat ada tisu, nggak ada air. Boleh tidak? Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau masih ada tersisa najis, kalau sudah dibersihkan, nah itu maafu. Nah, perbolehkan dengan tisu. Au anastanjiya biroji au admin. Kalau seseorang dia istinja, membersihkan dengan kotoran binatang au admin, hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Raji itu
kotoran binatang. Wa admin, tulang. Orang nyari misalkan nggak ada batu, adanya kotoran binatang yang sudah mengering misalkan, ada najis. Au admin, atau tulang, itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Seseorang yang istinja dengan tulang, membersihkan dengan tulang. Kenapa larangan di sini? Di sana terdapat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwa dua tadi, yaitu kotoran dan tulang, itu makanannya jin. Nah, dengan ini Nabi SAW melarang seseorang untuk membersihkan kotoran dengan makanan. Walaupun itu bukan makanan manusia, tapi makanannya jin. Nah, dengan ini dilarang. Seorang sahabat Nabi SAW ketika Nabi meminta 3 batu, bawa 2 batu, 1 bawa kotoran. Kemudian Nabi tidak memakai kotoran tadi. Kenapa? Ilahnya tadi, itu adalah merupakan makanan dari makanannya jin. Nah, jin makanannya kotoran dan juga tulang. Dengan ini dilarang seseorang untuk membersihkan setelah buang air kecil atau buang air besar dengan makanannya jin. Hadza ma yajuz. Nah. Baik. Apabila ada pertanyaan dari pembahasan yang telah kita bahas, boleh tafadhol, silahkan. Bismillah. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.